Ada tiga hal sebenarnya dari Sugeng Saryadi sedikit. Yang pertama adalah kita ingin berperan di situ dengan cara kami dengan survei, dan sekarang kami menggelar public lecture. Kedua, kebetulan 2 kali survei Sugeng Saryadi sedikit, Bapak Prabowo Subianto itu menempati urutan pertama, yang paling populer dan tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Awal-awalnya kami memang tentu beberapa survei per September kemarin menempatkan bahwa Prabowo memang elektabilitas paling tinggi. Ini serial pertama kami menghadirkan calon-calon presiden 2014. Karena versi kami Pak Prabowo nomor 1, maka Pak Prabowo Subianto mendapat giliran pertama untuk serial public lecture. Berikutnya di 2013 dan bulan-bulan mendatang kita akan mengundang juga Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Yusuf Kala, Bapak Surya Paloh atau Pak Dahlan Iskan, Mahfud MD untuk juga hadir untuk memberikan pandangannya, visinya tentang Indonesia masa depan. Ini juga aja Pak Prabowo jadi alih-alih jadi visi Indonesia ke depan, ya lulus ujian publik. Kita juga menurut Pak Sugeng Saryadi, Bapak memang pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan. Calon-calon lain. Sebenarnya Pak Prabowo Subianto bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Sugeng Saryadi sebagai pimpinan Sugeng Saryadi Syndicate dan penyelenggara, para tokoh-tokoh nasional yang hadir pada pagi hari ini, Pak Resdanto Wibisono, Pak Sudrajat, senior saya, Pak Burhanuddin Abdullah, Saudara Mahir Al-Qadri, Ibu Mulyadi Subio, Profesor Suhardi, tokoh-tokoh lain yang hadir di sini, Pak Daud Sinyal. Saya dengar juga Pak Harijan lagi hadir. Ada di mana? Pakai kacamata, sudah purnawirawan jadi Pak. Pertama-tama tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar atas berkenannya kita masih diberi kesehatan dapat bertatap muka pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kehormatan besar Pak Sugeng dan Sugeng Saryadi Syndicate atas undangan ini. Saya merasa tidak pantas untuk memberi lecture. Bagi saya lecture adalah mengajar, dan saya tidak mau mengajarkan saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kehormatan ini, tapi saya ingin kesempatan ini saya pakai sebagai katakanlah sumbang pikiran, sebagai ungkapan pandangan-pandangan saya sebagai warga negara yang bertanggung jawab sebagai anak bangsa. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar Pak Sugeng dan Pak Effendi Ghazali, Pak Budiarto Sambazi, Pak Ari Nur Cahyo memberi suatu pendapat-pendapat yang menyegarkan, dan juga topiknya sekarang mengarahkan kita ke seolah pembicaraan politik, dan memang sedang hangat di mana-mana kalau kumpul pasti pembicaranya ke arah membahas politik. Dalam beberapa hal saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya. Tadi saya sangat sependapat dengan apa yang Pak Sugeng sampaikan. Beliau ungkapkan ucapan Abraham Lincoln, "A house divided cannot stand."
Saya juga pengagum Abraham Lincoln. Salah satu yang Abraham Lincoln katakan juga terngiang-ngiang di hati saya. A people gets the government that it deserves. Abraham Lincoln. Suatu bangsa, suatu rakyat menerima pemerintah yang pantas ia menerima. Bapak-bapak sekalian, saya kira kita yang duduk di sini dari awal kita termasuk golongan berpendidikan. Jangan terlalu dekat dengan mic. Kalau menjadi apa ini? Apa selebriti atau apa ya? Diatur terus. Pak, bajunya harus batik, Pak. Rambutnya harus begini. Jangan terlalu dekat dengan mic. Terima kasih. Nggak tahu siapa yang ngatur. Mic-nya yang saya jauh. Nggak benar, Pak. Benar. Ya. Ini benar. Ya. A people gets the government that they deserve. Jadi, ya kita di sini semuanya dari golongan yang terdidik, golongan yang terdidik, the educated elite. Kita percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Banyak orang kalau lihat, jangan lihat, dengar nama Prabowo Subianto, sudah ada gambar bekas tentara, kemudian Kopassus. Jadi Prabowo Subianto tentara, kemudian Kopassus kudeta. Jadi kan urut-urutan 98 kira-kira gitu. Tetapi sebetulnya ya, golongan terdidik generasi saya, kita lahir dari generasi 45, dari generasi yang berjuang untuk kemerdekaan. Orang tua kita mengalami penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan dan merdeka dan pergolakan daerah dan pertempuran ideologi. Dan jadi orang tua kita adalah generasi yang mengalami jatuh bangunnya kehidupan bangsa Indonesia. Jadi di generasi kami terbentuk pemahaman bahwa bangsa yang beradab, bangsa yang maju, bangsa yang kuat adalah bangsa yang damai, adalah bangsa yang rukun, adalah bangsa yang demokratis. Saya umur 18 tahun angkat sumpah untuk membela negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Itu sumpah saya pertama sebagai anak umur 18 tahun. Jadi di kalangan kami, anak-anak umur 18 tahun yang masuk akademi militer, kita mengangkat sumpah untuk Pancasila, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah kami, dan kami mempertaruhkan sumpah itu di daerah-daerah dengan mempertaruhkan nyawa kami, dengan tidak ada harapan, tidak ada cita-cita uang, gaji, tidak ada cita-cita jabatan, tapi sumpah itu yang kita pertahankan.
pada saat kita tidak punya apa-apa. Jadi saya ingin ceritakan bahwa di kalangan kami demokrasi itu adalah keyakinan. Kita percaya bahwa negara yang begini luas, begini heterogen, membutuhkan suatu sistem yang paling rasional, yaitu akhirnya sistem demokrasi. Dan kita tidak dapat mungkiri bahwa generasi kita, termasuk generasi di atas kita, sangat dipengaruhi oleh Barat. Elit Indonesia, ya Bung Karno, lulusan sekolah-sekolah Belanda. Bung Hatta, lulusan sekolah-sekolah Belanda. Bung Syahrir, sekolah Belanda. Hampir semua pemimpin Indonesia adalah pendidikan Barat. Jadi bagi kita, ya kita melihat keunggulan Barat. Dan kita mengira dan kita yakini bahwa kalau kita meniru Barat, kalau kita menyontek dari Barat, kalau bahasa bagusnya belajar dari Barat, bahasa kasarnya nyontek dari Barat. Kalau kita ambil dari Barat, kita bisa kuat seperti Barat. Jadi itu saya ingin gambarkan bahwa demokrasi sama dengan bapak-bapak, sama dengan Pak Sugeng, sama dengan semuanya. Kita semua yakin dan percaya dengan demokrasi. Pokoknya demokrasi. Karena itu proses Orde Baru, reformasi, saya di dalam tentara mendukung reformasi. Mungkin tidak diketahui. Makanya sekarang orang-orang yang banyak dulu saya sebagai pejabat, sebagai petugas Orde Baru, dulu yang saya kejar-kejar, ternyata setelah ketemu dialog, loh, kok cita-citanya sama, harapannya sama, nilai-nilai sama. Yang dulu kita berseberangan, sekarang kita kumpul, kita bikin partai sama-sama, kita dalam suatu wadah ingin mewujudkan cita-cita demokrasi tadi. Ini aneh. Saya dari keluarga anti Soekarno, tapi sekarang sama-sama Permadi. Soekarnois yang luar biasa ya. Saya bilang, Pak Permadi, Anda tuh bukan 100% Soekarnois, Anda 2000% Soekarnois. Sedikit-sedikit maki-maki TNI tadinya. Sekarang ternyata sama-sama kita nilainya. The point yang I'm making is bahwa kita semua sebagai elit, saya percaya bersama-sama komit kepada demokrasi, dan dengan segala konsekuensi ini semua, dengan segala kekurangan, dan kita banyak frustrasi dan banyak kecewa, kita sebetulnya harus melihat bahwa ada keberhasilan bagi bangsa kita. We have achieved something. Kita sudah merintis ke arah kehidupan demokrasi. Ya, bahwa ternyata kita sama-sama belajar demokrasi yang sebenarnya, ya, inilah risiko. Makanya saya kembali ke Abraham Lincoln. A people gets the government that they deserve. Saya sebagai prajurit angkat sumpah, karena konsekuensi saya harus keluar dari tentara dengan usia yang relatif masih muda, dan akhirnya saya mengkaji kondisi bangsa. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata ada keanehan-keanehan, ada kekeliruan-kekeliruan dalam arah perjalanan bangsa, dan sebagai anak bangsa saya ingin ikut serta dalam memperbaiki arah tersebut. Karena itu saya belajar politik. Politik yang saya pelajari dari awal
ada dua pengertian. Satu, pengertian politik dalam buku ilmu politik yang diajarkan di tingkat 1 di semua ilmu fakultas politik adalah politik dalam pengertian yang baik, yang positif adalah bahwa politik itu adalah usaha memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi, kalau saya ingin ikut serta dalam memperbaiki kehidupan rakyat, saya harus berpolitik. Pengertian kedua adalah politik berurusan dengan pembagian dan pengaturan kekuasaan. Berarti ini sudah operasional politik. Pengertian selanjutnya, implementasi daripada politik, artinya adalah pemilihan umum. Bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya melalui kotak suara. Akhirnya saya putuskan masuk ke partai politik. Di situ saya mulai belajar politik. Politik adalah politik teori yang ada di buku dan politik realita. Pernah saya di depan guru-guru besar di UI, saya diminta ceramah, saya cerita lagi. Saya bilang, bapak-bapak profesor, bapak-bapak adalah guru-guru besar, mengajarkan ilmu dan kebenaran. Tetapi realita di masyarakat itu bukan ilmu dan kebenaran. Dalam ilmu dan kebenaran di dunia akademis, yang ada adalah salah dan benar, right and wrong. Yang ada di realita politik di masyarakat bukan right and wrong, adalah menang dan kalah. Nah, ini ada disconnect. Saya sebagai bukti, saya tanya kepada para guru besar itu, bapak-bapak profesor yang terhormat, bapak-bapak mengajarkan ilmu politik, bapak-bapak mengajar nggak di fakultas bapak kepada mahasiswa-mahasiswa politik bapak? Bapak mengajarkan nggak bagaimana memenangkan pemilihan umum atau pemilihan apapun? Because that is politics. Politik yang baik, kemudian yang teori, kemudian implementasinya, wujudnya adalah pemilihan kotak suara. Jadi niat kita demokrasi, tapi kalau ujungnya implementasi tidak baik, kita belum berdemokrasi. Sebagai bukti, saya tanya kepada profesor-profesor itu, bapak-bapak ngajarkan nggak serangan fajar? Nggak ada serangan fajar diajarkan di fakultas-fakultas politik kita. Profesor-profesor kita tidak ngajar serangan fajar, tapi kalau tidak ngerti serangan fajar, tidak akan ngerti politik di Indonesia. Benar? Iya. Bapak-bapak, iya, ekonomi. Kita semua bercita-cita demokrasi. Saya waktu pertama terjun di politik 2004 ikut konvensi salah satu partai besar. Gak enak kalau kita sebut partainya. Pak, boleh. Nasdem. Orang semua bersaudara. Saya ikut konvensi, keliling, bikin makalah tebal, bagi-bagi slide, visi dan misi. Ada di ekonomi Indonesia, neraca, import ekspor. 1 jam lebih saya bicara. Habis itu selesai tanya jawab. Udah deh Pak, konkretnya. Konkretnya peluru Pak, gimana? Peluru. Konkretnya gimana Pak? Bapak? Lama-lama. Jadi
Ini sebetulnya nggak terlalu penting visi dan misi. Saya belajar politik, saudara. Saya Letnan Jenderal Purnawirawan, mantan Panglima Kostrat yang hampir kudeta. Kudeta nggak jadi. Nyesel juga saya nggak kudeta. Gara-gara sumpah sih. Sumpah gitu ya. Sumpah ya itu, takutnya sama buku kecil itu. Buku yang ada di sakunya Pak, Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi takutnya hanya satu buku itu gitu. Di buku itu ada satu yang dulu asli ya, ada apa? Satu ayat Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Kekuasaan tertinggi. Dia mau pecat gue, mau angkat, kekuasaan tertinggi. Udah dikunci satu kalimat, yes sir, selesai persoalan. Jadi kan? Karena kita harus tunduk sama undang-undang. Karena saya terngiang-ngiang suatu pelajaran yang saya baca di suatu buku sejarah. Beda antara bangsa yang beradab dan bangsa yang tidak beradab adalah hanya beberapa helai kertas, yaitu apakah bangsa itu punya undang-undang dasar yang dipatuhi atau tidak. Jadi berapa helai kertas ini yang saya takut pada saat itu. No, saya tidak bisa melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kembali, jadi saya belajar politik ya dengan kenyataan-kenyataan semacam itu. Ya. Konkretnya berapa Pak? Saya kampanye di pasar itu Tanjung Priok, pasar ular. Datang ibu-ibu. Udah Pak Prabowo, saya tahu Bapak, saya ingin milih Bapak, tapi Bapak kasih berapa? This is our people. Ya. Kemudian kita idealis. Gimana sih kamu kok? Ibu nggak bisa dong ini. Ke Jawa Timur saya. Agak ke atas Malang. Ada buruh petani. Ngomong. Satu hari dia kerja di lapangan. Dia nggak punya tanah. Dia buruh. Satu hari dia kerja. Dia dapat Rp20.000. Bagaimana kita harapkan dia datang ke pertemuan politik Partai Gerindra, ninggalin kerja dia satu hari, dia mau kasih makan apa ke anak istrinya? 20.000. Apalagi kita minta dia pada hari H jam J memilih. Tidak kita ganti uang, kalau di Jawa Timur namanya uang ngarit. Uang ngarit pemilihan dulu Rp20.000. Sekarang mungkin agak naik. Inflasi itu uang ngarit. Kalau di Jawa Barat, di sekitar Bogor, uang cendol. Saya nggak tahu di Lampung atau di mana. This is our people. Bagaimana dia hidup dan dia dibayar per hari. Ini harus kita pikirkan. Jadi saya juga belajar. Saya ikut berapa kali Munas. Munas juga tidak diajarkan di fakultas-fakultas politik. Teknik menyelenggarakan dan memenangkan di dalam Munas. Itu ada tekniknya. Ini banyak yang ketawa berarti pernah ikut Munas juga. Iya kan? Tekniknya itu adalah di serangan fajar lagi, tapi agak lebih pagi, jam 3 kira-kira. Nah, ketawa itu. Jam 3 koper-koper masuk hotel. Koper-koper. Dipanggillah delegasi-delegasi ke kamar gitu. This is fact of life. Ini situasi yang kenyataan.
Bagaimana kita dengan idealisme komitmen demokrasi, cita-cita bernegara, cita-cita Pancasila, ya, bagaimana kita hadapi ini? Kita anti korupsi, membicara ini. This is our people. Nah, ada sedikit perubahan paradigma dalam beberapa tahun ini yang memberi harapan kepada saya. Pemilu kemarin, Jokowi, ya kan? Serangan fajar datang. Serangan fajar datang. Jam 8 pagi ada kurang lebih, jadi di DKI ada 15.000 TPS. Kita punya 2 saksi per TPS 30.000. Sudah kita pilih, sudah kita latih, sudah kita bekali, ya, uang makan 200.000 rupiah sehari supaya dia tahan di TPS saksi. Pagi-pagi jam 8 laporan masuk ke kita, posko kita, Pak, TPS ini kosong, TPS ini kosong. Kita hitung-hitung, ada 3.000 dari 15.000 TPS kosong, saksi kita nggak ada. 3.000 kali 2, 6.000 saksi kita pulang. Ternyata kita kasih 200.000, ada pihak tertentu. Wartawan coba ya, pihak tertentu. Ada pihak tertentu yang kasih 600.000. Lu pulang deh, lu pulang deh. Dia pikir 200.000, 600.000, 800.000. This is the law of supply and demand. The market economy. Pulang 6.000 kosong. Untung ini DKI, kita punya cadangan. Kirim. Jam 12, jam 1 lengkap lagi. Jadi mungkin pihak tertentu itu kehabisan uang atau terlambat. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Banyak suara hilang. Anda, saudara-saudara sekalian, kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Saudara pasti tahu apa yang terjadi. Bagi-bagi uang, intimidasi, bahkan yang sempat, bahkan ya, bersedia ya, meninggalkan budaya Pancasila, budaya Bhinneka Tunggal Ika untuk kepentingan politik. Agak menyedihkan saya. Tapi alhamdulillah kita punya tokoh-tokoh yang bisa memberi kearifan kepada rakyat kita dan bangsa kita. The point I'm making, saudara-saudara, adalah dilema yang saya katakan di antara kalangan tim saya, di antara kalangan pendukung-pendukung saya adalah ini realita. Sebagian rakyat kita hidupnya masih sangat terbatas, sehingga kita bertanya kembali, komitmen kita, keyakinan kita kepada demokrasi sekarang harus kita kalibrasi sedikit supaya kita juga tidak terlalu berharap, tidak terlalu kecewa. Kita juga bersyukur dengan segala kekurangan kita ada upaya, ada civil society kita, ada tokoh-tokoh pemikir, ada tokoh-tokoh intelektual kita, tokoh-tokoh agama kita, ya, yang punya bobot dan kredibilitas, moralitas dan legitimasi yang bisa mengimbangi suasana seperti ini. Yang terjadi adalah sekarang sebetulnya Indonesia, menurut pendapat saya, di persimpangan jalan. Ya. Apakah cita-cita demokrasi ini akan di-hijack, akan disandra oleh kelompok, menurut saya kelompok Kurawa, ya, kalau kita kembali tadi pakai istilah-istilah budaya, ya,
Tadi Pak Ari pakai istilah-istilah budaya, istilah nenek moyang kita. Ya, mungkin dari budaya mayoritas kira-kira gitu kan. Pak Effendi ini gak enak nih, mayoritas minoritas nih. Gue gak enak nih, tapi ya gimana ya, itu salah saya. Itu Ari itu, ya, pakai itu. Tapi kembali kalau kita pakai istilah itu, ya, menurut saya kembali ajaran ribuan tahun. What is at stake now adalah perebutan antara Kurawa dan Pandawa. Mereka Kurawa ini adalah, ya, sudah diajarkan keserakahan, sudah punya sudah persetan itu jutaan orang yang nggak punya pekerjaan, persetan itu pedagang kecil, persetan itu saya, kelompok saya, keluarga saya, dinasti saya. Ini antara Kurawa dan Pandawa. Dan Pandawa, ya, the good guys, ya ada di mana-mana. Ya. Ada di Nasdem juga, ya. Tidak semua di Gerindra, gitu. Ada di semua. Nah sekarang adalah the key is kembali kepada, kalau apakah itu ya? Mungkin Edmund Burke pernah mengatakan, if everybody keep quiet, kalau semua orang diam, yang akan memimpin dan berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik. Jadi ada sekarang frustrasi di antara proponen demokrasi itu tadi. Ada frustrasi. Saya pernah yang dulu gigih demokrasi segera, ya. Sekarang mereka bilang, waduh ini partai politik jelek semua, ya kan? Jadi kalau demokrasi tanpa partai politik, bagaimana itu? Ya kan? Independen. Ya, jadi ada suatu kehilangan arah kompas. Sekarang kalau kita konsekuen kepada prinsip demokrasi tadi, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa aneh kalau ada Pak Rhoma Irama ingin maju. Siapapun yang ingin maju, siapapun yang dicalonkan, let the people decide. Biarkanlah rakyat yang memilih. Kalau rakyat memilih dan rakyat memilih siapapun yang rakyat pilih, ya itulah rakyat akan harus menanggung konsekuensinya. Kalau sekarang rakyat merasa lebih pantas dipilih oleh bintang film dan penyanyi-penyanyi, that is the meaning of democracy. Kita harus menerima risiko itu. Nah, sekarang makanya ada proses kampanye, ada proses semacam yang dilaksanakan ini, ya kan? Adalah kesempatan rakyat untuk menilai. Yang bahaya sekarang adalah adanya komprador dan adanya kelompok oligarki ini yang mau menghijack proses demokrasi ini. Dengan kekuatan mereka dan uang mereka, dia mau atur. Kemudian yang lebih bahaya, saudara-saudara, ini yang saya ingin ungkapkan adalah proses kotak suara ini yang bisa dan sedang dan pernah diselewengkan. Pernah diselewengkan, dan saudara juga sudah lama jadi orang Indonesia, saudara tahu. Ada uang ngarit, ada uang cendol, ada serangan fajar, dan ada kotak suara. Ya. Ada kotak suara yang ajaib. Jadi yang harus kita, siapapun yang akan ditampilkan oleh sistem politik kita harus terima asal prosesnya benar. Saudara-saudara, di setiap negara yang maju, pemilihan demokrasi, pemilihan umum, kuncinya adalah
daftar pemilih, sangat mudah kita melihat bangsa ini beradab atau bangsa ini lelucon. Kalau di daftar pemilih itu ada 20% nama palsu, nama hantu, dan ya kita harus terima bahwa bangsa kita ini bangsa lelucon. Sebelum kita bisa memberi kepada rakyat daftar pemilih yang benar, katakanlah yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau orang itu nggak ada, jangan dipasang namanya di daftar pemilih. Saudara-saudara sekalian, saya punya tim yang pernah membuka daftar pemilih tetap tahun 2009. 20 juta nama fiktif, saudara. 20 juta. Timnya Pak Yusuf Kala malah lebih menemukan. Ini juga memberi harapan karena ada revolusi informatika sekarang. Beberapa ahli komputer, kadang-kadang anak-anak muda itu, dia bisa membuka. Ada software cepat sekarang. Antara lain waktu pemilu DKI, kita bisa kurangi daftar hantu. Jadi kalau saya berpikir kita tidak perlu pesimis dengan segala tantangan dan kekurangan kita. Yang penting sekarang ada waktu 13 bulan, 14 bulan. Bagaimana semua pihak yang cinta dengan Indonesia, yang percaya dengan demokrasi, harus berjuang agar sistem pemilihannya itu baik dan bersih. Apakah bisa 100% bagus? Tidak ada yang 100% di dunia ini, saya percaya. Tetapi kalau kita masih izinkan daftar pemilih tetap, di mana ada di atas 5 atau di atas 2% diragukan, berarti demokrasi kita adalah demokrasi yang tidak benar. Dan sekali lagi, sejarah peradaban manusia mengajarkan kalau proses demokrasi tidak bagus, ujungnya adalah perebutan kekuasaan secara fisik. Akhirnya nanti kelompok-kelompok politik akan pecah belah, akan berebutan. Sudah mulai ada tanda-tandanya. Kepala desa bisa tutup jalan, serikat buruh bisa tutup jalan. This is the result karena si rakyat, si konstituen tidak terlalu percaya sama sistem politik yang ada. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi tokoh-tokoh politik. Jadi saudara-saudara, saya kembali bahwa saya pernah belajar sejarah, hobi saya sejarah, saya belajar sejarah. Pengertian sebuah republik yang dimulai di Athena dan di Roma beberapa ratus tahun sebelum Masehi, pengertian republik yang kita terima adalah bahwa adalah kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga negara apabila secara kesehatan, fisik, ekonomi, dan pendidikan memenuhi syarat, dia wajib menawarkan diri untuk mengabdi bagi republiknya. Jadi marilah kita memandang pencalonan-pencalonan itu sebagai positif. Ya. Ada orang yang mau mengabdi kepada bangsa, kita curigai. Ya inilah, kadang-kadang kita nggak fair juga, gitu. Ada ingin mengabdi, ya silakan memilih. Dan mereka yang tidak dipilih, ya harus terima dan harus mengabdi di bidang lain. Itu pengertian saya, kok republik begini ya, republik di Roma begini ya, republik di Athena begini ya. Jadi setiap kelompok, setiap keluarga berlomba-lomba, kalau dia sudah fit, dia menawarkan diri. Saya ingin jadi jaksa. Jaksa dipilih, hakim dipilih, bahkan panglima tentara dipilih, konsul-konsul
senator-senator dipilih. Saudara-saudara, itu adalah pengertian yang ideal. Saya kira secara garis besar saya menyampaikan pandangan-pandangan saya tentang proses politik yang sedang berjalan. Saya komit kepada proses yang demokratis karena saya pernah alami dan melihat kondisi-kondisi di beberapa daerah waktu tahun 80, 70, 90. Saya pernah melihat pemberontakan insurgensi. Saya pernah ikut dalam operasi-operasi militer. Saya sebagai seorang mantan panglima, saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah ikut dalam pertempuran, dalam bertempur. Saya yang paling mengerti bahwa sebagaimana saya belajar dalam sejarah, seorang warga negara yang arif, yang cerdik, yang cerdas, yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa kekerasan dan pertumpahan darah adalah merugikan kepentingan rakyat dan masyarakat. Jadi ada ironi, kita lihat di banyak kasus ada ironi bahwa justru para panglima yang pernah terlibat dalam pertempuran, dia yang paling sungkan dan paling tidak mau untuk menganjurkan peperangan. Jadi kalau saya lihat sekarang sedikit-sedikit adalah Ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah Sipadan, Ganyang Malaysia. Masalah sepak bola, Ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah, ya kan, tetangga kita, saudara kita, kerukunan suku Puak bersama. Saudara-saudara, itu secara garis besar komentar saya tentang suasana politik bangsa kita. Saya di dalam kegiatan politik saya percaya bahwa kita harus sukseskan demokrasi, tetapi orang-orang baik, para pandawa-pandawa, para mereka-mereka yang ingin melakukan dan membuat dan membangun suatu legacy, suatu warisan yang baik bagi anak cucunya, harus berkumpul menjadi satu untuk menawarkan kepada rakyat suatu alternatif pilihan. Karena itu di dalam jajaran saya sekarang ini sedang menyusun suatu partai politik yang adalah partai massa, tapi dipimpin oleh kader-kader yang punya ideologi. Ideologi apa? Ideologi kita adalah 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 yang tadi disebut, Pancasila sebagai jaminan kerukunan persatuan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sebagai bagian penutup saya ingin mengungkapkan sedikit saja tentang tantangan yang kita berhadapan, yang kita hadapi. Jadi siapapun kelompok atau pemimpin yang akan menerima mandat oleh bangsa Indonesia 2014, menurut pendapat saya ada 4 masalah yang dia harus hadapi. Yang pertama, tantangan yang kita hadapi adalah bangsa kita sebentar lagi sumber energi kita menipis, ya. Crude oil kita habis 12 tahun lagi, dan 12 tahun itu tidak lama. Karena itu sekarang BBM naik,
subsidi beban APBN terhadap ekonomi kita sudah sangat-sangat besar. Masalahnya adalah cadangan kita tinggal 4,3 miliar, produksi kita 3,7 juta barrel, 12 tahun. Kalau tidak ada eksplorasi baru. Gas bumi kita tinggal 34 tahun. Begitu ini habis, gas bumi kita akan lebih cepat habis. Batu bara kita juga demikian, seolah 9 tahun itu besar, tetapi begitu minyak bumi habis, gas bumi dipercepat, ini juga akan dipercepat. Ini siapapun yang memimpin harus mengatasi ini, dan kita tidak bisa tunggu 12 tahun baru ada solusi. Ya. Harus ada, dan ini saya kira butuh suatu pemerintah yang efektif dan kuat dan yang berani untuk memberi solusi ini. Yang kedua, tantangan yang dihadapi, dan saya lihat elit tidak mau bicara ini sekarang, adalah ledakan penduduk. Tiap tahun kita tambah 3,6 juta mulut baru. Ya. Ini adalah matematik, ini adalah fakta, dan elit bangsa tidak bicara tentang ini. Ya. 3,8 juta. Jadi dari 10 tahun yang akan datang akan ada 38 juta warga Indonesia tambahan. 6 kali Singapura. Singapura sekarang 4 juta. 10 kali Singapura. Bayangkan. Jadi benar tadi Pak Effendi. Orang yang mau jadi presiden Republik Indonesia memang harus ke psikiater dulu. Harus diperiksa, kok mau kamu bertanggung jawab kasih makan 38 juta orang baru. Jangan yang sekarang. Jadi kita boleh bangga 6% pertumbuhan, kita bangga semua yang bagus sekarang, tapi kita sudah merasakan macetnya. Ini kenapa? Macet di DKI kita maki-maki, bukan salah fokus, bukan salah, memang tambah 38 juta, 3,8 juta tiap tahun. Kita tambah mobil 1 juta mobil tiap tahun, dan 30% ada tambahannya di DKI. Jadi 300,000 cars every year tambahan di DKI. Jadi mungkin 3 tahun lagi kita nggak bisa keluar rumah. Tiap tahun kita tambah 10 juta motor. Dan elit kita ini santai. Yang dipersoalkan adalah siapa jadi ini, siapa jadi itu. Di Gerindra pun nggak beda. Nggak ada. Karena Gerindra sama orang Indonesia juga gitu. Sudah mulai lobby ke sini, lobby ke sana. Jadi dari 10 pertemuan saya tiap hari, 9, Pak saya minta jadi ini, saya mau jadi bupati, saya mau minta ini, gubernur. Aku lihat tampangnya, lo memang pantas jadi gubernur. Iya kan? Aneh ini mereka. Tapi ya ini demokrasi, yang mau apa gitu loh. Lobby ke sini, lobby ke situ, kalau nggak dikasih marah-marah. Ya. SMS. Nah, jadi memang jangankan sepak bola. Ya. Kita tidak heran sepak bola itu pecah. Gitu. Apa aja pecah di kita. Ada pepatah tentang PSI dulu, saya keluarga PSI dulu. Gak enak juga, jadi ada orang PSI gak, jangan tersinggung ya. Katanya kalau Partai Sosialis itu anggotanya hanya 11 orang, tapi vaksinnya ada 13. Katanya Partai Sosialis. Jadi ini harus kita sikapi, apa program kita menghadapi ini. Kalau tidak ada, semua program itu hanya janji yang enak, tapi kita nanti ujungnya jalan di tempat. Tantangan ketiga
saya kira kita sudah rasakan, ya. Tantangan ketiga adalah sistem pemerintah yang tidak efisien, lemah, tidak efisien, dan korup. Ini surat kabarnya Pak Budiarto Sambazi, Kompas. Mental korupsi sudah merata. Slide selanjutnya, sistem pemerintahan. Ini yang saya sebut lingkaran setan yang kita hadapi. Sistem pemerintahan mengakibatkan inefisiensi, ini memungkinkan korupsi, ini mengurangi dana untuk rakyat, terjadi kesenjangan, ujungnya instabilitas. Dan ini memperlemah lagi sistem ini. Ujungnya spiraling, bahayanya ujungnya failed state. Dan setiap negara yang runtuh itu biasanya kaget, prosesnya cepat. Kita harus berani menghadapi ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat efisiensi, kita bandingkan sekarang Cina, ada 33 pemerintah daerah otonom yang memerintah 1,4 miliar orang. Berarti satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 42 juta orang. India, kita lihat. India, 25 pemerintah daerah otonom, ya, memerintah 1,2 miliar orang. Artinya satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 34 juta orang. Indonesia, kita lihat, 497 pemerintahan daerah otonom memerintah 2000. Satu pemerintah untuk 484.000 orang. Sudah kita tidak efisien. Ini ada apa ya? Ada budaya korupsi yang merajalela. Ya. Orang Jawa, kembali lagi ya Pak Effendi, saya minta maaf pakai pepatah Jawa, ngono yang ngono, ojo ngono. Ini ya kan ada coba lagi dulu. Zaman orde lama korupsinya di bawah meja, zaman orde baru di atas meja. Sekarang sak meja-mejanya. Ini dari tadi 497 bupati, 138 sudah tersangka, ya. Dari 33 gubernur sudah 18. Ini ada statistik yang terbaru. Rupanya dari sejak 2005 sampai sekarang sudah ada 800 pasang bupati, wakil bupati, gubernur, wakil bupati yang terpilih. Dari 800 pasang, 200 sudah terlibat. Nah ini 863 pasang, dari 863 pasang 280. Sepertiga semua pemimpin politik kita korupsi. Sepertiga. Yang sisanya tadi yang dibilang itu masih beruntung. Ya? Belum. Jadi there's something wrong. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, tantangan yang selanjutnya, ya, tantangan ketidakseimbangan struktur perekonomian Indonesia, ketidakseimbangan. Ini kata-kata ilmiah, karena di sini banyak S3 profesor, saya nggak berani kalau nggak ilmiah. Sebetulnya yang terjadi adalah, maksudnya adalah ketidakadilan struktur ekonomi Indonesia. Jadi setelah kita 60 tahun merdeka, 65 tahun, dan setelah kita reformasi, dan setelah kita upaya semua ini, ternyata ekonomi kita ini menghasilkan kondisi yang tidak adil. Ya. Salah satu bentuk adalah peredaran uang. Dari semua uang di Republik Indonesia, 60% beredar di DKI. Hanya 30% di kota-kota lain, dan hanya 10% di desa-desa. Saya kira ini kita tahu semua. Berarti dari kue nasional hanya 10% dinikmati oleh rakyat yang ada di pedesaan. Padahal pedesaan itu adalah 50% rakyat Indonesia.
50-60% rakyat Indonesia ada di pedesaan. Siapapun yang memimpin bangsa kita harus berhadapan dengan ini. Ada kecenderungan selalu, ya, elit kita selalu gandrung dengan angka-angka statistik makro yang bagus. Memang benar bagus, ya. Tetapi jangan kaget. Kepala desa marah, buruh marah, ya. Jangan kaget, ini masih bagus. Rakyat kita ini nerimo. Saya beberapa hari lalu di Kuningan, di dalam mobil, ya, mobil saya AC, saya ada supir, hujan, saya di dalam mobil, macet, saya frustrasi. Padahal di luar, di sebelah saya ini di luar ada seorang penjual aqua, bajunya compang-camping, pakai sandal jepit jelek sekali. Dia sedang ketawa sama kawannya. Dia bisa bercanda sedang ketawa dengan kawannya. Saya kasih tahu ke staf saya bilang, kau lihat itu rakyat kita. Kau lihat rakyat kita. Compang-camping, jual aqua, cari hanya mungkin 10.000 rupiah sehari untuk kasih makan anak istrinya, masih bisa ketawa. Masih. Mensyukuri. Bukan. Dia tahan menderita. Dia daya ambang penderitaan itu tinggi sekali. Jadi elit Indonesia ini harus bersyukur rakyat kita seperti ini. Nanti kalau berbondong-bondong orang miskin datang ke ibu kota, ya, kita kaget. Saudara-saudara, saya ingin mengutip, ya, karena saya dituduh macam-macam kan. Oh, kalau katanya apa gitu ya, nggak bisa jadi. Kalau Prabowo nanti jadi presiden, dia akan nasionalisasi semua perusahaan, bla 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 bla. Saya hanya ingin mengutip John F. Kennedy. John F. Kennedy pernah mengatakan, if a free society cannot help the many who are poor, how can it save the few who are rich? Saudara-saudara, kita harus bersyukur. Kita jangan maki-maki. Saya tidak pernah kritik orang demi orang. Ya, saya dipecat oleh Pak Habibie dulu. Tapi saya secara kenegaraan saya merasa bahwa oke lah dengan segala kekurangan Pak Habibie, dia juga ada prestasinya. Ibu Megawati ada prestasinya, ya kan? Marilah kita dengan arif. Gus Dur ada kelebihan-kelebihannya, walaupun kadang-kadang bikin bingung kita. SBY juga banyak prestasinya. Kita kekurangannya pasti ada, dan dia harus bertanggung jawab nanti 2014. Ya, semua orang akan bertanggung jawab. Ya, jadi jangan kita. Kalau saya melihat bahwa ini tantangan kita semua, tantangan elit semua. Dan marilah kita konsekuen, kita maju di pemilu, kita usung gagasan kita masing-masing, dan let the people decide. Tinggal kita amankan, jangan terjadi budaya curang yang terus menerus. Selanjutnya, ya, saya bisa kasih data-data lagi. Saya kira itu ya tidak terlalu apa ya. Nah, ini juga satu fakta. Hanya 0,17% rakyat kita menguasai 45% seluruh GDP. Ini tadi yang saya kutip daripada John F. Kennedy. Jadi, oke, kita tahu semua tantangan-tantangan ini. What is the solution? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya, solusinya adalah mereka yang di bawah garis kemiskinan sekarang ini kurang lebih 50% menurut Bank Dunia. Ya, kalau menurut pemerintah beda, ini permainan angka. Tapi Bank Dunia mengatakan bahwa garis kemiskinan $2 sehari. Kurang lebih 50% rakyat kita di bawah garis Bank Dunia itu.
Argumen saya adalah kita harus mencari suatu sektor di mana kita sebesar-besarnya bisa mengangkat yang 50% di bawah ini. Yang sudah di atas, silakan, monggo, maju, tidak kita kutak-kutik. Ya. Jangan kita penalize, jangan kita gandoli orang yang sudah kuat. Yang harus kita bantu dan dorong adalah orang yang masih lemah. Ya. That is, dalam teori ekonomi, the third way. Jadi sosialisme murni sulit dilaksanakan. Eropa Barat sekarang mengalami, ya kan? Orang nggak kerja dikasih uang, ya nggak kerja semua, ya kan? Everybody wants benefit, ya kan? Saya beberapa hari lalu ketemu dengan tokoh-tokoh buruh, semangat, idealis, radikal, ya kan? Pak Prabowo, buruh kami sekarang susah hidup, tidak cukup ini, tidak cukup ini. Ya, 100% saya setuju. Kami menuntut naik UMR. Ya, setuju. Semua setuju. Tapi dari mana uangnya? Anda sudah berpikir? Anda tutup pabrik, Anda tutup jalan, Anda ngancam itu pengusaha. Sekarang ini adalah a global village. Si pengusaha bisa tutup pabrik, dia angkat, dia pindah ke Bangladesh, dia pindah ke Vietnam, dia pindah ke Sri Lanka, dia pindah ke Kamboja. Kalau saya tanya ke mereka, sekarang kalau mereka pindah semua berbondong-bondong, anak buahmu makan apa? Ya. Nah, di sini dibutuhkan kearifan, wisdom, and leadership. Mereka datang ke saya, Pak Prabowo, kami ingin mendukung Bapak 2014. Enak juga yang dapat dukungan serikat buruh ini. Berapa juta ini? Bisa tutup jalan. Tapi kewajiban saya untuk ingatkan, kalau saya kasih janji-janji muluk sekarang, nanti saya jadi presiden, bagaimana? Sekarang dia minta tambahan kenaikan upah 40%. Tapi adakah seorang pemimpin yang datang ke mereka, yang bisa bicara langsung ke mereka bahwa Anda benar, cita-cita Anda benar, cita-cita Anda sama dengan cita-cita saya, tapi pikirkan, kalau Anda memaksakan diri, siapa tahu nanti kita semua rugi. Ya. Karena saya juga pengusaha, ya. Jadi saya mengalami bagaimana susahnya, ya kan? Apalagi tidak punya kekuasaan, nggak ada backing, gitu ya. Di Indonesia kalau dagang nggak backing, repot juga nih, ya kan? Kalau punya backing gampang, bang nggak ngejar-ngejar. Gitu. Jadi, saudara, apa solusinya itu? Saya punya suatu gagasan, sedang kita rumuskan di sebuah buku induk. Ya, intinya adalah menggunakan competitive advantage kita apa? Competitive advantage kita adalah agro industri dan resources processing, pertanian sebagai sektor utama. Kenapa? Karena kita adalah dikaruniai Tuhan, ya, sepertiga dari bumi adalah daerah tropis. Artinya matahari dan hujan sepanjang tahun. Daerah non-tropis dia bisa panen hanya 1 kali setahun. Kita bisa panen 3 kali setahun. Pohon di kita 8 tahun sudah besar, bisa kita tebang. Di Eropa Utara 35 tahun. This is our competitive advantage given by God. Ya. Jadi zona tropis itu hanya sepertiga dari bumi, dan dari sepertiga itu, dari 27%, 11% adalah Indonesia. Kita punya 77 juta hektar hutan rusak. Hutan sudah rusak. Ini menurut saya adalah window of opportunity. Ini adalah peluang. Ini bencana ekologis, bencana, kita harus berani robah menjadi peluang. Kalau dari 77 juta hektar ini, sebagian kita jadikan lahan produktif,
Saudara-saudara, that is our chance. Kita bisa jadi penyuplai makanan bagi dunia. Sekarang saudara-saudara, di Eropa Barat harga pangan sudah naik dalam 3 tahun terakhir, naik 33%. Harga makan naik 33% di Eropa Barat. Orang Inggris sekarang kesulitan. The price of food in Europe has risen 33%. Kita bisa bayangkan dampaknya kepada rakyat kalau nanti harga pangan di Indonesia naik. Sudah naik. Harga daging sekarang berapa? Akhirnya jadi tadi bakso yang ada daging tikus, daging. Jadi yang saya usung adalah suatu dorongan utama, tetapi yang sudah kuat, monggo, let the market thrive. Jangan kita juga terjebak kepada cita-cita populis. Di negara barat ada presiden yang baru menang, dia janji, salah satu programnya adalah naikin pajak 75% bagi setiap orang kaya. Orang yang di atas $1 juta penghasilannya, pajaknya 75%. Dan dia umumkan. Dan apa yang terjadi? Ya semua orang kaya itu pindah dari Prancis, lari semua. Ya kan? This is a global village. Semua orang bisa terbang setiap saat. Ini yang saya usung. Para ahli pertanian menyampaikan ke saya, Pak Prabowo, kalau di bidang agro, di bidang pertanian, 1 hektar bisa menciptakan lapangan kerja 6 orang, minimal 6 orang. Katakanlah kita potong setengah, 1 hektarnya 3 orang. Kita bisa bayangkan, kalau 10 juta hektar kita berdayakan, kita bisa menciptakan dalam waktu yang singkat 30 juta orang bekerja. Bukan BLT, bukan kita bagi-bagi bantuan, kita kasih kail, kita kasih livelihood. Jadi, we have a chance, we have a window of opportunity. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, harga jagung di dunia sekarang, the market price of corn now is $300 per ton. The production price is $100. Margin untung jagung $200 1 ton. Kita pengusaha-pengusaha Indonesia ngejar-ngejar batu bara. Batu bara sekarang untungnya $5 per ton. Jagung $200. 1 hektar dengan benih yang bagus minimal 10 ton per hektar. Ya. Jadi 1 hektar 10 ton kali $200. 1 hektar jagung bisa menghasilkan keuntungan $2.000 1 kali panen. Kita bisa minimal 2 kali panen. Jadi begitu saya ceritakan ini kepada hedge fund di Eropa, mereka kaget. Mereka mau invest di Indonesia, invest di jagung. Bisa bayangkan nggak? 100.000 hektar. 100.000 hektar kali 10 ton, 1 juta ton. Kali 2 kali setahun, 2 juta ton. 2 juta ton kali $200, $400 juta untung bersih tiap tahun. Saudara-saudara, we are very rich. We are a rich country. Saudara-saudara sekalian, singkong 1 ton, 1 hektar di Indonesia minimal 50 ton setahun singkong. Benar ya Pak Rahmat ya? Pak Rahmat narasumber saya soalnya, ahli pertanian. 1 hektar 50 ton setahun. Harga singkong sekarang juga meroket. Harga ubi jalar, ya, sweet potato starch $1.000 per ton. Saudara-saudara, $1.000 per ton.
Saya sebetulnya ingin jadi pengusaha ubi jalar, sweet potato. Saya akan kaya raya ini. Udah terlanjur bikin Gerindra ini. Saudara-saudara, jadi tadi sepintas saya bicara tentang kondisi yang kita hadapi sebagai praktisi. Saya bukan akademisi, saya pelaku, ya kan? Saya dulu pelaku bisnis. Oh ya, saya pernah dikasih kesempatan ceramah di Fakultas Ekonomi UI, bicara di management course di sana, bicara tentang, tapi ini banyak wartawan gak enak juga, kan? Tentang bisnis di Indonesia. Saya kembali kepada profesor-profesor itu. Hai bapak-bapak profesor ekonomi, bapak-bapak mengajarkan ekonomi secara ilmu. Benar, right and wrong. Kalau di bisnis gak ada right and wrong. Yang ada untung atau rugi, ya kan? Jadi kalau untung kamu benar, kalau rugi kamu tidak benar. There is no right and wrong in business. There is untung dan rugi. Ini nggak diajarkan di fakultas ekonomi kita. Ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang terakhir, saya ingin memaparkan neraca devisa impor dan ekspor hanya sebagai gambaran. Menurut saya ada suatu penyakit mendasar, siapapun yang memimpin harus berani mengadres. Jadi ini adalah neraca ekspor impor kita dari tahun 97 sampai 2011. Tetapi jarang dibicarakan oleh para ahli ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi, saya pelaku ekonomi. Tapi ini membuat saya terkesima. Kenapa? Karena kalau diperhatikan 97 dan 98, puncak katanya kita krisis ekonomi. Tapi kalau kita lihat neraca ekspor dan impor, yang neraca ekspor dan impor ini adalah instrumen mengukur kesehatan suatu ekonomi. Kalau kita bicara ekonominya Malaysia, selalu yang pertama dibilang the Malaysian foreign reserves is now $100 billion. Kalau kita bicara ekonominya the People's Republic of China, yang pertama disebut adalah the foreign exchange reserves of the People's Republic of China is now 3.4 trillion US dollars. Benar atau tidak? Tapi ekonomi Indonesia tidak pernah mau bahas foreign reserves Indonesia selama sekian puluh tahun. Kenapa? Karena ada fenomena. Ternyata dari 97 sampai 2011, 15 tahun berturut-turut, dan Pak Rahman Pambudi pernah bikin riset 30 tahun ke belakang. Sebetulnya kita punya data ini 15 tahun, tapi kita punya data 30 tahun, bahkan bisa 50 tahun, bahkan bisa dari sejak Hindia Belanda. Bahwa bangsa kita sampai 2011 selalu untung sebagai bangsa. Ekspor kita lebih dari impor kita, rata-rata 25 miliar dolar. $25 billion every year. Ini data dari 97. Artinya apa? Artinya kalau kita 15 kali 25, harusnya cadangan kita ini 375 miliar. Bank Indonesia kemarin melaporkan cadangan kita 111,3 triliun. Ini 2 tahun berturut-turut ini sudah luar biasa. Karena biasanya cadangan kita selalu berkisar antara 50 miliar dolar. Mungkin karena saya teriak-teriak terus sudah 10 tahun ini, di mana selalu saya bicara ini, akhirnya Gubernur BI beberapa tahun yang lalu membuat peraturan, akhirnya naik 111. Tetapi dengan kenaikan 111 yang kita bersyukur, ini saya belum bicara ya, berapa milik pemerintah, berapa milik orang asing, berapa hedge fund.
Tapi minimal ini ada di Indonesia 100. Tetapi kalau kita lihat there's a shortfall, bahwa seharusnya 375 adanya, ya kan? Adanya 111, berarti shortfallnya adalah 264. 2/3 kekayaan nasional kita tidak ada di Indonesia. Jadi artinya terjadi fenomena apa yang saya sebut net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita yang sudah 65 tahun merdeka, kita yang ingin mewujudkan cita-cita Soekarno, Hatta, Syahrir, Sudirman, ya, kita sebetulnya jalan di tempat. Ini menurut saya fakta. Mohon para ahli mengkaji dan menjelaskan kepada kami. Kalau saya, kesimpulannya adalah, kalau begitu kita kerja selama ini, ya, semua karet, semua kelapa sawit, semua coklat, semua kopi, semua yang kita kerjakan, kita ini jalan di tempat saja. Because there is no national wealth. Saudara-saudara, ya, ini salah siapa? Ya. Saya kira kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah kesalahan kita semua. Kita lengah. Bangsa kita, elit kita lengah. Ya mungkin karena kita cepat puas dan kita ini bangsa yang baik, yang nerimo. Ya kan? Ini fenomena ini saya kira yang harus ada siapa yang berani untuk menghadapi. Menurut saya, boleh saya sampaikan hati saya, menurut saya Indonesia kena penyakit yang kita tidak sadar. Penyakit kita adalah rasa rendah diri. We have an inferiority complex. Mungkin karena kita pernah dijajah lama atau apa, saya tidak tahu, ya. Kita percaya bahwa bangsa kita bangsa yang tidak mampu. Dulu Malaysia, Mahathir Mohamad bikin mobil Proton, ditertawakan oleh tokoh-tokoh Indonesia, oleh ahli-ahli ekonomi Indonesia. Mahathir Mohamad ditertawakan. Bangsa 20 juta kok bikin pesawat, bikin mobil. Tahu pasti gagal. Sebentar lagi pasar bebas, sebentar lagi dia akan jual Proton dia di Indonesia. Sudah jual. Yang pinter siapa? Kita ngejek bangsa lain. Bangsa Korea tahun 65 dengan bangsa Indonesia tahun 65 sama. Per kapita GDP apa semua sama. Sekarang dia hasilkan Samsung, Hyundai, SsangYong. Kita beli kapal selam dari dia sekarang. Ya kan? Sekarang saya mau bertanya, kenapa Korea impor dari kita? Dia tidak punya sumber alam apa-apa. Dia dulu pernah dijajah juga oleh Jepang. Kita harus bertanya, maybe ini masalahnya adalah masalah kita, bahwa kita yang tidak percaya diri, kita yang selalu merasa, ya kami ini bangsa, bukan bangsa kelas 2, kita bangsa kelas 3, kelas 4. Ya. Sepak bola aja kalah sama bangsa kecil. Ya. Memalukan. Saudara-saudara, jadi this is the problem, I think. There is an inferiority complex. Kalau ada orang yang bilang kita harus bikin mobil, malah ditertawakan. Ada usaha di Solo SMK dipersulit, ya kan? Ini suatu masalah budaya dan masalah mental, saudara-saudara sekalian. There's something wrong with us. Jadi saya tidak mengajarkan kita ultra nasionalis,
membenci orang asing melawan. Tidak bisa, ini bukan masalah mereka kok, masalah kita. Kita harus belajar dari sana gitu. Sekarang saya tanya, katakanlah secara di bawah sadar kita merasa rendah diri dengan orang kulit putih, karena dulu kulit putih jajah kita. Ya. Kita dulu ya, saya ingat waktu saya juga masih remaja, dulu mau dikasih tape recorder buatan Jerman atau tape recorder buatan Jepang, nggak mau yang Jepang, jelek, yang bagus Jerman. Ingat nggak kita dulu? Ya kan? Mobil Jepang sama mobil Barat nggak mau mobil Jepang. Mobil Jepang itu ringkih. Apa dulu Nissan, ya kan? Yang kotak itu. Mazda. Ya. Saya ingat Pak Mahir Mazdanya merah dulu. Sekarang gaya pakai Mercedes ya. Dulu modalnya Mazda. Kita ada inferiority complex, kagum, hormat di bawah sadar kita. Ini mempengaruhi. Jadi saya diajarkan di tentara ya, sebelum pertempuran dulu. If you think you are going to lose, you have already lost. Jadi we think that we cannot do. Kita nggak bisa bikin mobil, kita nggak bisa bikin televisi, kita nggak bisa bikin gini. And rasa nggak bisa ini akhirnya ya terwujud. Ini yang saya sedang menggerakkan. Sekarang kita beli mobil 10 juta. Saya ulangi, kita membeli mobil 1 juta setiap tahun. Apakah tidak pantas negara ke-6 terbesar di dunia, ya, with a GDP of $1,000 billion, apakah tidak pantaskah kita merebut 5% dari pangsa ini? Bisa nggak kita menghasilkan 50.000 mobil buatan Indonesia? Tidak 20%, tidak 30%, 5%. Saya bicara dengan pengusaha Amerika beberapa bulan yang lalu. Yeah, it's easy, dia bilang. Satu pabrik kira-kira $700 million, $1 billion satu pabrik. Tadi yang dibilang Pak Sugeng, for Indonesia 1 triliun peanuts. Yeah. Tapi kita, dan ini menghigapi pejabat kita, ini menghigapi pemimpin kita. There's something wrong. We feel inferior actually maybe. Terakhir, saudara-saudara sekalian, salah satu yang selalu diungkapkan adalah Indonesia tidak mampu, Indonesia tidak mampu, Indonesia tidak mampu. Pertamina tidak mampu mengelola ladang minyak yang minyaknya sudah ada. Tinggal ambil dari tanah. Pertamina tidak mampu. Pertamina tidak bisa dapat uang. Ini bayangkan, our only national champion kita sudah vonis tidak mampu. Dan dengan kata-kata lain dan kata-kata selalu, mana kita nggak punya uang. Saudara-saudara, ada sebuah ladang energi di sebuah pulau. Saya nggak enak kalau sebut nama nanti, ya kan? Nggak etis, dihajar nanti gue lagi. Tapi ini fakta, Anda bisa cek. Ada sebuah ladang besar energi, ya. Bisa minyak, bisa gas. Sudah ketemu. Pemerintah Indonesia tinggal kasih Pertamina atau perusahaan asing. Pertamina bilang siap. No, dikasih perusahaan asing. Oke, fine. Dengan alasan Pertamina tidak mampu dapat modal untuk mengelola ladang itu. Fine, kita terima. Ya, Pertamina, kamu tidak mampu dapat modal. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Si perusahaan asing yang salah satu paling besar di dunia datang ke salah satu bank pemerintah Republik Indonesia,
Pinjam uang dari Bank Pemerintah Republik Indonesia yang notabene uangnya dari rakyat-rakyat di desa. Rakyat di desa taruh uang di bank pemerintah, uang itu dibawa ke pusat, uang itu dipinjamkan ke perusahaan yang salah satu terbesar di dunia untuk ambil energi di bumi Indonesia. Tangkap orangnya. Sabar. Kontraknya 60 tahun. Jadi, saudara-saudara, ya, ini apa ini? What is happening? What is happening gitu? Ya. What is happening? Kaget semua. Kaget semua. Jadi, saudara-saudara, saya kasih sekarang masalah pajak. Masalah pajak. Jadi all is not lost. There is hope. Because we still have wealth. Kita kaya. Sekarang bagaimana kekayaan kita jaga? That's the only problem. Saudara-saudara, ini pendapatan pajak berbanding GDP. Tax ratio. Ya. Negara yang maju kita lihat, Uni Eropa, dari GDP mereka dia berhasil mendapat 19% dari GDP sebagai pajak. Australia paling hebatnya, dia mampu 20% dari GDP dia mampu terima sebagai pajak. Ya. Jadi jangan kita iri dan jangan kita maki-maki negara yang berhasil. Dia mampu urus dirinya, akhirnya dari hasilnya dia bangun negara dia. Ya kan? Kita kalau lihat negara maju, kita iri, maki-maki. This is our problem, saudara-saudara. Malaysia lumayan 14%. Ini masih Melayu kan, teman-teman. Rumpun Melayu. Singapura 13%, tapi penduduknya sedikit. Thailand 16%. Indonesia 11%. Zambia hampir 17%. Jadi mungkin kita harus kunjungan kerja ke Zambia. Jadi benchmark kita nggak usah lah Australia, Uni Eropa, jangan. Benchmark kita Zambia. Asal kita sebagus Zambia, asal pemerintah Indonesia kinerjanya sama dengan Zambia, we will be 17%. Do you realize, saudara-saudara, bayangkan nggak 7% dari 900 miliar dolar? 7% dari 900 miliar dolar. 7 berapa itu? 60 miliar dolar. Jadi, bapak-bapak, what does it tell us? Ini apa yang ini ajarin kepada kita? Kalau kita bisa, ya, memperbaiki kinerja satu direktorat jenderal, kita tanpa investasi baru, kita punya 60 miliar dolar cash, 60 billion dollars, 600 triliun per year, kali 5, 300 miliar dolar dalam satu masa. Artinya kita bisa perbaiki gaji. Menurut saya, bapak-bapak, ini hope. This gives us hope. Jadi kalau begini, kesimpulan, what this country needs is not so difficult. We just have to look, kita harus mencari pemerintahan, tim pemimpin-pemimpin, tim yang bersih dan efektif. Kalau kita punya tim yang efektif dan bersih, we can have 60 billion dollars, and with that kita perbaiki semua lapisan sektor ekonomi kita. Jadi
Yang saya khawatir tadi yang dibilang oleh Pak Sugeng adalah lemahnya institusi karena uang tidak ada. Uang tidak ada karena kebocoran, korupsi, dan kita kurang pandai menjaga kekayaan kita. So that, itu sumbernya. Itu analisa saya terhadap situasi Indonesia. Ya. Kita boleh teriak-teriak anti korupsi, kita teriak-teriak ini, tapi kalau ini tidak kita selesaikan, jadi ujung-ujungnya selalu di Indonesia, ujung-ujungnya duit. Ya kan? Jadi omong kosong, saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki itu, uang. Tapi tidak hanya cukup uang, tapi kita bodoh, tetap aja nggak jadi. Jadi uang, we need the money, we need the source, but we have to have the brains, dan kita harus mono yang mono gitu. Kita suka uang tapi ya jangan curi kebangkitan lah gitu. Ya. Bohong kalau orang nggak suka uang. Ya. Tapi yang wajar gitu. Artinya saya ini optimis. Kenapa? Wah, orang Zambia bisa kok, masa Indonesia nggak bisa? Dan ternyata saudara-saudara, setelah kita kaji, Indonesia pernah. Jadi di zaman Orde Baru yang dulu kita bilang nggak benar, harus kita reformasi, harus kita perbaiki, ternyata di zaman Orde Baru pernah kita 16% tahun 92 dan 97. We need now. The country needs you. As a 66th generation, I'm the founder of OSIS. Sebenarnya itu masih ada sesi diskusi, tapi karena alasan waktu saya kira, jadi saya masukkan dari panitia dan sekarang sudah acara ready, sebenarnya sifatnya evaluasi akhir tahun dan pidato politik dari Pak Prabowo Subianto. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan paparan Pak Prabowo bisa langsung mungkin teman-teman wartawan ke Pak Prabowo.